Selamat sore Pak Wisnu, selamat sore teman-teman. Saya Talentia Heri Kristiana dari kelompok C, ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi artikel yang udah kami buat. Ya, sebelum kami mempresentasikannya, saya akan mengenalkan partner presentasi saya. Yang pertama, itu ada Max Lian Delka, terus yang kedua Nur Asmi, dan yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat Agustin Dwi Ernawati, dan yang terakhir adalah Yosia Mary Astuti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel How to Avoid Catastrophe. Nah, kita tahu bahwa sebelum kita membahasnya lebih dalam, saya akan membuat 3 pokok utama. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan. Itu saya akan menjelaskannya. Dan yang kedua, 7 recognizing and preventing near misses. Itu nanti teman-teman saya yang akan menjelaskannya. Dan yang terakhir itu penutup. Nah, yang pertama, di dalam organisasi bisa salah karena ada kesalahan kecil. Karena seringkali orang mengabaikan atau membiarkan kesalahan kecil dalam organisasi. Itu dapat menyebabkan malapetaka bagi organisasi tersebut. Kenapa demikian? Kita bisa harus perhatikan dan harus peduli terhadap kesalahan kecil itu agar bisa menghindari terjadinya krisis. Nah, saya akan mencontohkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kita memiliki sebuah rumah. Nah, kalau misalnya rumah itu bocor karena hujan. Nah, kalau misalnya kita lihat, bocornya itu cuma kecil gitu, karena ya cuma bocornya misalnya kayunya cuma kecil banget, maksudnya kayak netes-netes biasa. Tapi kalau misalnya hal itu dibiarkan sampai lama bertahun-tahun, itu akan menyebabkan kayu itu akan lapuk kalau misalnya bukan jati. Nah, itu rumah itu akan ambruk atau roboh. Nah, itu yang menyebabkan bahwa setiap orang itu harus peduli dengan hal-hal kesalahan kecil, karena itu bisa menyebabkan malapetaka seperti rumahnya ambruk tadi. Nah, untuk contoh yang kedua di dalam sebuah bisnis, kalau misalnya kita memiliki restoran, nah kita memiliki restoran makanan misalnya, setelah orang makan dan dia pergi dan meninggalkan piring kotor dan minumannya. Nah, misalnya kita lihat, masih ada meja yang kosong gitu, bisa dibersihkan nanti saja. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak peduli, misalnya udahlah biarin aja, nanti aja dibersihin. Kalau misalnya ada orang yang tidak peduli, kalau misalnya piring kotor itu dibiarkan nanti saja, nanti kalau misalnya orang itu ada pelanggan memfoto di restoran kita bahwa ternyata restoran ini sangat kotor, dan tidak mementingkan hal-hal sekecil apapun itu yang bisa menyebabkan restoran itu menjadi buruk. Nah, itulah yang seringkali orang selalu tidak peduli dengan hal-hal yang kecil, kesalahan kecil, dan bisa menyebabkan restoran itu akan berdampak negatif. Misalnya aku nggak maulah makan di restoran makanan itu karena orangnya jorok, misalnya karyawannya nggak mau membersihkan bekas makanan tadi. Nah, itulah kita harus peduli terhadap kesalahan kecil itu biar menghindari suatu masalah itu. Nah, yang kedua, seringkali di dalam keseharian bisnis terjadi kesalahan kecil. Terkadang orang sering mengabaikan kesalahan tersebut karena terlalu kecil. Kalau dalam bisnis itu sering mengabaikannya, maka akan terjadi masalah besar sehingga organisasi itu sulit untuk memperbaikinya. Seperti yang saya contohkan tadi, yang seperti restoran. Kalau misalnya manajernya, karyawannya tidak peduli dengan piring kotor itu dan bisa difoto, dimasukkan ke dalam sosial media bahwa restoran ini sangat jorok karena dia tidak peduli dengan karyawannya tuh nggak peduli untuk membersihkan piring itu dan langsung dikembalikan ke dapur. Nah, pokok yang ketiga itu saya bencana organisasi. Itu penelitian menunjukkan jarang memiliki penyebab tunggal. Sebaliknya, mereka diawali oleh interaksi tak terduga dari banyak orang. Kesalahan manusia sekecil apapun sering tampak tidak penting. Misalnya kegagalan teknologi atau keputusan bisnis yang buruk. Nah, maka dari itu kita harus peduli dan kita harus memperhatikan hal-hal kecil walaupun itu kesalahan kecil apapun itu. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Latent error atau kesalahan laten merupakan masalah yang tersembunyi dalam suatu sistem dan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama karena dampaknya yang tidak bisa langsung kita rasakan. Contohnya, tidak pernah mencuci tangan sebelum makan. Kalau terus-menerus terjadi, itu kan bisa membahayakan diri kita sendiri yang mana akan mendatangkan berbagai penyakit seperti hepatitis, diare, keracunan makanan, dan lain-lain. Karena tanpa kita sadari, tangan kita kan sudah menyentuh berbagai macam benda dan terdapat banyak kuman yang sudah menempel di sana. Oleh karena itu, seseorang ataupun sebuah perusahaan harus fokus dalam mengidentifikasi juga memperbaiki kesalahan laten sebelum kesalahan tersebut terjadi terus-menerus dan menimbulkan dampak yang buruk juga krisis. Apakah ada cara untuk mengenali dan mencegah kesalahan-kesalahan kecil tersebut? Jawabannya tentu ada. Ada 7 strategi yang dapat membantu suatu organisasi dalam mengenali juga mencegah kesalahan laten yang terjadi. Ada hit high pressure, learn from deviation, uncover root causes, demand accountability, consider worst case scenarios, evaluate project at every stage, dan yang terakhir ada reward owning up. Yang pertama ada hit high pressure, yang mana banyak perusahaan punya target yang besar, namun hal-hal kecilnya seringkali terabaikan, yang mana hal tersebut kan sebenarnya tidak boleh terjadi. Contohnya, YKPN yang mau memperbaiki sistem IT-nya dengan cara mengganti server, buat jaringan baru, dan lain-lain. Tapi YKPN mengabaikan hal-hal kecil lain seperti toilet yang kotor, AC ruangan yang kurang dingin, rak buku di perpustakaan yang masih berdebu. Kalau hal seperti ini dibiarkan terus terjadi, maka YKPN akan dibanjiri komplain dari para mahasiswa dan juga mahasiswinya. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan mempunyai target yang besar, diusahakan tidak berpatokan kepada target tersebut, namun juga harus memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas bagian kedua dan ketiga dari 7 strategi yang dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam mengenali dan mencegah terjadinya kesalahan laten. Yang kedua merupakan learn from deviations atau belajar dari penyimpangan. Manajer harus mencari penyimpangan operasional dan memeriksa kembali apakah ada alasan mereka untuk mentoleransi resiko yang terkait. Contoh yang saya ambil pada perusahaan yang akan melakukan open recruitment untuk beberapa divisi. Lambert sebagai seorang manajer sumber daya manusia, ia memberi kepercayaan kepada bawahannya untuk membantunya melakukan pemeriksaan lamaran yang diajukan para pelamar. Untuk menghindari adanya kesalahan pengambilan keputusan, maka Lambert meminta kembali agar bawahannya untuk memeriksa dengan teliti kriteria yang dibutuhkan setiap divisi untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, sebagai seorang manajer, Lambert tidak boleh mengabaikan penyimpangan sekecil apapun itu. Karena jika seorang manajer mengabaikan penyimpangan, bahkan sekecil apapun itu, akan menimbulkan resiko-resiko yang tidak diinginkan pada perusahaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada uncover root causes atau mencari penyebab masalah. Ketika seorang manajer mengidentifikasi sebuah masalah, refleks para manajer seringkali yaitu memperbaiki gejala daripada penyebabnya. Di sini saya mengambil contoh pada pabrik yang ternyata sangat mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar. Manajer Departemen CSR terus mendapat komplain dari masyarakat sekitar karena asap dari hasil industri dan limbah yang mengotori sungai. Mengetahui hal ini terus terjadi, maka manajer mencari tahu penyebab masalah ini, dan ternyata masalahnya berada pada sistem pabrik yang tidak ramah lingkungan. Setelah mengetahui masalah tersebut, kemudian manajer memutuskan untuk memperbaiki sistem pabrik dengan yang lebih ramah lingkungan. Jadi sebagai seorang manajer harus mencari penyebab-penyebab masalah yang terjadi dan memperbaiki masalah tersebut. Sekian
presentasi dari saya, yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Poin keempat, menjelaskan mengenai demand accountability. Demand accountability dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang jelas. Intinya, karyawan yang menangani suatu pekerjaan harus bertanggung jawab, walau dalam menangani suatu pekerjaan tersebut terdapat masalah-masalah kecil. Sebagai contoh, Tia bekerja sebagai karyawan laundry. Suatu hari terdapat masalah, yaitu air PDAM padam. Bukan berarti Lia langsung seenaknya tidak bekerja, tapi Lia harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Selanjutnya, poin kelima, yaitu consider worst case scenario. Yaitu dapat diartikan skenario buruk apa yang akan terjadi. Jadi, intinya jangan melihat masalah itu kecil, lalu membiarkannya. Bisa jadi nanti menjadi masalah yang sangat besar. Nah, orang yang terbiasa melihat skenario terburuk, maka akan terpeduli terhadap masalah-masalah kecil. Misalnya, saya punya restoran. Salah satu meja ada yang sangat kotor. Lalu saya membiarkannya, bisa jadi nanti ada orang yang melihat lalu memfoto keadaan meja itu, memposting ke media sosial, dan nantinya akan menjadi viral karena keadaan meja tersebut kotor dan diabaikan atau tidak dibersihkan. Nah, bisa jadi setelah viral nanti usaha kita sepi atau bisa jadi bubar karena kita tidak memperdulikan masalah-masalah kecil tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, di mana saya akan menjelaskan evaluate project at every stage, di mana artinya sendiri adalah mengevaluasi project di setiap tahap. Dalam mengevaluasi project di setiap tahap, saya mengambil dua keadaan dalam perusahaan. Yang pertama, ada keadaan buruk dan keadaan baik. Dalam keadaan buruk, manajer biasanya melakukan postmortem atau bisa disebut juga dengan pembedahan atau identifikasi, yang gunanya adalah untuk menentukan penyebab dan mencari cara untuk mencegah kambuhnya hal buruk tersebut. Kemudian dalam kondisi baik, perusahaan atau pemimpin hanya sedikit yang melakukan evaluasi terhadap keberhasilan untuk menangkap pelajarannya. Dan di sini ada satu orang penting bernama Edward Rogers. Dia adalah kepala petugas pengetahuan di Goddard Space Flight NASA Center, di mana ia mengembangkan suatu proses yang bernama push and learning, di mana dalam proses tersebut menjelaskan bahwa tim itu tidak hanya membahas kemungkinan kecelakaan atau kegagalan, tetapi juga secara tegas membahas keberhasilan yang dirasakan dan desain keputusan yang dipertimbangkan di sepanjang jalannya perusahaan. Menurut Rogers, sebagian besar proyek yang telah menggunakan proses push and learning telah menemukan ciri-ciri kemungkinan kecelakaan dan menemukan kelemahan yang jarang diketahui oleh perusahaan. Hampir setiap kecelakaan di NASA tidak dapat ditelusuri atau disebabkan oleh kesalahan kecil yang tidak diperhatikan pada saat perusahaan itu mengalami kondisi kritis. Itu kata Rogers. Poin yang ketujuh yaitu reward owning up, atau menghargai orang yang peduli pada pekerjaan. Kewaspadaan dalam melihat dan memperhatikan orang yang hampir gagal sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Tetapi perlu diingat juga, ketika mendapatkan perhatian, kecelakaan tetap akan terjadi jika orang yang diperhatikan tersebut tidak mau mengungkapkan kesalahan yang mungkin terjadi pada dirinya. Di banyak organisasi, karyawan memiliki alasan untuk tetap diam tentang kegagalannya. Dan dalam lingkungan semacam itu, mereka cenderung menyimpan kecurigaan tentang kemungkinan terjadinya kerugian bagi mereka sendiri. Di sini saya mengambil satu ilustrasi
di mana ada seorang pelaut yang berada di sebuah kapal induk pesawat kehilangan peralatannya ketika latihan pertempuran. Dia tahu jika menggunakan alat yang salah dapat menyebabkan kecelakaan yang amat besar. Dan ia juga sadar bahwa mengakui kesalahan dapat menghentikan sesi latihan dan kemungkinan ia akan mendapatkan hukuman. Selama alat itu tidak ditemukan, setiap pesawat yang lepas landas dan yang hendak melakukan pendaratan mungkin akan mengalami kecelakaan. Akhirnya, ia melaporkan kesalahannya. Kemudian latihan pun dihentikan dan semua pesawat yang sudah terbang tinggi diarahkan untuk melakukan pendaratan ke pangkalan yang ada di darat. Tentu saja latihan tersebut mengeluarkan banyak biaya. Namun sia-sia jika latihan itu dihentikan. Alih-alih dihukum karena kesalahannya, pelaut itu mendapatkan penghargaan dari komandannya dalam sebuah upacara formal karena keberaniannya ketika melaporkan kesalahan yang ia buat. Nah, dari satu ilustrasi ini kita mendapatkan pelajaran bahwa para pemimpin di semua organisasi atau di perusahaan itu harus secara terbuka memberikan penghargaan kepada karyawannya karena telah menemukan kesalahan besar yang nyaris terjadi. Mungkin saja itu termasuk dalam kesalahan mereka sendiri, seperti itu. Dalam Reward Owning Up, ada dua hal yang menyulitkan proses pembelajaran untuk memahami kemungkinan terjadinya kesalahan besar. Yang pertama itu ada bias kognitif, di mana bias kognitif itu menurut Wikipedia adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang pada gilirannya akan menimbulkan kesalahan yang menimbulkan kesalahan memberikan pertimbangan dan keblunderan dalam mengambil keputusan. Di mana bias ini membuat suatu masalah itu sulit dilihat, dan bahkan ketika masalah itu terlihat, para pemimpin cenderung tidak memahami seberapa pengaruhnya masalah tersebut pada perusahaan. Dengan demikian, organisasi sering gagal untuk mengekspos dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada kegagalan organisasi dalam menangkap peluang biaya rendah untuk melakukan perbaikan. Pemimpin itu harus mengetahui peluang biaya rendah ketika ingin melakukan perbaikan. Jika tidak, perusahaan akan kehilangan peluang untuk melakukan pencegahan atau peningkatan organisasi sebelum bencana itu terjadi. Nah, munculnya kemungkinan terjadi kegagalan sekaligus dengan kegiatan pengoreksian akar kegagalan tersebut adalah salah satu investasi paling berharga yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Karena dengan demikian, perusahaan akan terlatih untuk menghadapi masalah sekarang dan yang akan datang. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dan juga kekurangan lainnya. Semoga materi ini dapat bisa menambah wawasan setiap kita. Terima kasih.